Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Oke, baik, terima kasih. Nah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk acara KKP kali ini. Nah, sebelum kita memulai acara KKP kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dan teman-teman ada yang mau memimpin doa? Saya, Kak. Oke, baik, terima kasih kepada Bang Willy. Oke, teman-teman, untuk memulai acara kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih kepada Bang Willy yang sudah membawa doanya. Nah, sebelum kita memasuki materinya lebih dalam, dari teman-teman udah ada belum yang pernah mengikuti acara konseling kelompok atau KKP kali ini? Belum, Kak. Oke, baik. Jadi, konseling kelompok ini adalah salah satu bentuk layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor kepada sejumlah konseling, biasanya 6-12 orang dalam satu kelompok kecil dengan tujuan membantu mereka memahami diri, mengembangkan potensi, serta mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Nah, tujuannya itu ada membantu anggota kelompok memahami dirinya dan mengembangkan sikap positif, keterampilan sosial, dan tanggung jawab. Nah, konseling kelompok ini sama ya, seperti BKPD juga membantu menyelesaikan masalah pribadi maupun kelompok. Nah, topik yang saya bawa hari ini adalah memang sedikit agak lelucon ya, linglung seperti orang gila. Nah, dan teman-teman, bagaimana sih, gimana ya, saya mau bilang bagaimana merasa, kan nggak mungkin juga ya merasa jadi orang gila. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tahu nggak faktor dari linglung seperti orang gila ini, seperti kayak mungkin dia stres berat atau apa gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Kak. Oke, baik, kepada Kanata dulu. Oke, terima kasih. Mungkin kalau sampai gila kali belum ya, Kak, belum. Tapi kalau yang mungkin sampai tahap linglung kayaknya pernah gitu. Nah, faktornya itu karena banyak tekanan gitu, Kak. Kayak misalnya ini sekarang kan kita di blok 1 itu ada 6 matkul gitu kan, Kak. Terus tambah lagi saya organisasi. Terus banyak banget lah, Kak, gitu. Jadi misalnya kayak kemarin saya ditanyai sama kawan saya tuh sampai nggak nyambung gitu loh, Kak, saking penuhnya gitu. Jadi kayak orang linglung gitu. Mungkin dari faktor saya itu sih, Kak, stres karena banyaknya tugas gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Nating sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin Bang Willy bisa? Mungkin kalau linglung seperti orang gila itu mungkin karena tekanan batin ya, Kak ya. Jadi tekanan batin itu dari dalam diri kita sendiri ataupun dari orang terdekat kita biasanya. Jadi mungkin mereka itu memiliki ekspektasi tinggi terhadap kita padahal nggak sesuai dengan realitanya, Kak. Jadi akhirnya kita menjadi linglung seperti orang gila, Kak. Sekian, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Rafa. Ada yang mau disampaikan? Mungkin ya, Kak. Kalau dia linglung sampean, yang pernah saya dengar gitu ya kan, orang-orang yang semisalnya belajar agama yang sampai ngedalam-dalam banget gitu, Kak. Terkadang mereka karena terlalu mendalami itu, mereka jadi bingung sendiri nih sama pendapat tentang dunia yang modern sekarang sama pelajaran yang dipelajarinya pada masa-masa Nabi dulu gitu, Kak. Jadi mereka berakhir kosong gitu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Safa dan teman-teman yang sudah menyampaikan faktor-faktor dari topik-topik kita hari ini. Nah, setelah ada faktor, mungkin ada dampaknya. Nah, dari teman-teman bisa menyebutkan dampaknya dari yang teman-teman sebutkan faktor tadi? Saya, Kak. Boleh, Kanata dulu. Oke, kasih. Nanti ya Bang Willy, saya duluan. Kalau untuk saya, mungkin dampaknya itu karena tadi saya bilang stres ya, Kak. Saya tuh jadi kayak penuh gitu loh, Kak, kan pikirannya penuh. Jadi saya tuh apa-apa nggak fokus. Misalnya lah ini tadi kita mau KKP gitu ya kan, Kak. Tapi saya tuh kayak bingung gitu loh, ini tadi mana ya? Ini sempet kayak kelupa gitu tadi mau ngapain gitu loh, Kak, saking bingungnya gitu.
Itu aja Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Nata. Nah, mungkin Bang Willy ada yang mau disampaikan? Oke Kak, untuk dampak sih mungkin harusnya lebih ke fisik ya Kak ya. Karena kan kalau orang linglung seperti orang gila itu biasanya nggak mau diem ya Kak ya. Mau bengong pun nggak bisa. Biasanya itu wajib berpikir terus ataupun mungkin berjalan terus. Jadi mungkin dampaknya itu lebih ke fisik, membuat fisik kita lebih kelelahan tentunya Kak. Sekian Kak. Oke, baik. Nah, mungkin Kak Safa ada yang mau disampaikan? Mungkin ya Kak, karena yang saya bilang tadi mengenai orang yang berpendapat mempelajari agama terlalu dalam itu Kak, yang saya lihat di dunia nyata kebetulan ada daerah rumah saya yang seperti itu, akhirnya dia dinyatakan kena sakit mental Kak gitu. Jadi udah dicoba beberapa kali kayak pengobatan kayak di ruqyah gitu kan Kak. Ternyata hal tersebut Kak bukan cuman belajar hanya gimana ya Kak, belajar cuman dalamnya aja gitu, tapi memang dalam-dalam banget yang mengakibatkan dia itu malah sekarang ketergantungan sama obat Kak. Jadi kalau dia nggak minum obat ODGJ, dianya betul-betulan linglung, ditanya nggak nyambung, baru nanti gaya pakaiannya berubah gitu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Safa dan teman-teman. Nah, setelah teman-teman sampaikan faktor, dampak, kemudian kita ada membahas solusi. Nah, dari solusi yang teman-teman sampaikan, boleh disampaikan solusinya? Saya mungkin Kak. Iya, boleh. Anda memilih. Mungkin untuk masalah linglung seperti orang gila ini mungkin udah menjalani berat ya Kak ya. Jadi kita bisa mencari solusi itu melalui dari psikolog ataupun dari konselor, biar tentunya kita bisa diarahkan untuk mampu menyelesaikan masalah kita Kak. Sekian mungkin Kak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Oke, boleh Kak Safa? Mungkin solusinya ya Kak, yang saya dapat dari dari nasihat-nasihat orang tua saya setelah melihat tangga saya seperti itu, beliau mengatakan, dan yang saya serap juga, bahwa belajar agama itu boleh, cuman gimana kata orang tua saya, kalau belajar kayak gitu tuh memang ada kayak keturunannya, ada cara khususnya. Jadi kita sebagai orang yang memang biasa-biasa aja dan tiba-tiba berkecimpung dalam hal tersebut, kita harus kayak hati-hati gitu, karena hal tersebut memang bagus mempelajari agama secara dalam, tapi juga dapat menyesatkan sendiri-sendiri apabila tidak dipelajari dengan baik Kak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Kak Safa dan Bang Willy yang sudah menyampaikan solusinya. Nah, tadi kan kita sudah membahas faktor, dampak, dan solusi dari topik-topik itu tersebut. Mungkin Kak Nata mau menyampaikan solusinya? Iya Kak, jadi solusi dari saya itu mungkin menenangkan pikiran lah gitu Kak, untuk nggak terlalu stres dalam pemikiran yang berlarut-larut gitu. Nah, untuk rutinitas yang terlalu padat itu mungkin bisa juga disusun lah mana yang menjadi prioritas utama gitu, mana yang harus didahulukan, mana yang mendekati deadline terlebih dahulu gitu yang mau dikerjakan. Itu saja dari saya Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Nata. Nah, tadi kan kita sudah menyampaikan nih semuanya. Nah, saya mau tahu dong komitmen apa yang teman-teman berikan ketika teman-teman merasakan topik yang kita bahas kali ini. Mungkin 2 orang saja ya cukup. Boleh kepada Kak Nata? Mungkin setelah mengikuti KKP dari kakak gitu ya Kak, kita tahu bahwa seberapa besar dampak stres ini sampai buat orang linglung gitu. Mungkin mulai sekarang saya komitmen untuk mulai menyicil lah hal-hal yang memang seharusnya udah menjadi deadline gitu kan, nggak lagi menunda-nunda yang bikin akhirnya nanti saya stres sendiri di akhir, seperti itu Kak. Terima kasih kepada Kak Nata. Mungkin dari teman-teman 1 orang lagi untuk menyampaikan komitmen. Saya Kak. Boleh kepada Bang Willy? Untuk pembahasan kita kali ini saya berkomitmen untuk lebih
lebih bisa berpikir jernih lagi ya Kak ya, biar nggak mengalami yang namanya linglung seperti orang gila tadi. Lebih bisa mengatur skala prioritas waktu tentunya dan berkaitan dengan manajemen waktu Kak. Sekian Kak. Terima kasih kepada Bang Willy. Nah, setelah kita menyampaikan komitmen, di sini saya mau mengasih nih dari BMB3 dari topik yang kita bahas kali ini itu ada berpikir, merasa, bertindak, bersikap dan bertanggung jawab. Mungkin dan satu orang ada dua ya, berpikir dan merasa. Mungkin dari teman-teman mau menyampaikan BMB3-nya. Saya Kak. Boleh Bang Willy dulu. Untuk berpikir mungkin Kak, saya berpikir bahwa ternyata linglung seperti orang gila itu memiliki dampak yang sangat signifikan Kak, ataupun mungkin mempengaruhi produktivitas kita. Dan untuk saya merasa bahwa pembahasan kita pada malam hari ini tuh sangat bermanfaat tentunya bagi diri kita ataupun bagi teman-teman yang lain, untuk bisa menghindari hal-hal seperti itu Kak. Sekian Kak. Terima kasih kepada Bang Willy yang sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan yang bagian merasa? Mungkin Kak Safa terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya merasa ya kan, saya merasa di kemudian hari juga saya dapat nih memberikan saran-saran kepada orang-orang di sekitar saya, bahwa kesehatan mental itu penting gitu ya kan Kak. Jadi harus pandai-pandai memanage diri dan juga memanage apa juga yang dipelajari gitu kan. Terima kasih. Terima kasih Kak Safa. Mungkin Kak Nata ada yang mau disampaikan? Mungkin tinggal bagian bertanggung jawab kali ya Kak. Setelah mengikuti KKP ini, mungkin nggak saya aja, juga teman-teman lain juga bertanggung jawab terhadap diri sendiri masing-masing, bahwasanya nggak hanya orang lain yang penting perasaannya, tapi kita juga penting untuk menjaga dan bagaimana mengelola pikiran kita untuk tetap tenang dan selalu waras gitu ya Kak, di tengah gempuran, di tengah-tengah kita yang serba apa-apa dikejar gitu kan. Jadi semoga kita bisa menjaga diri kita sendiri dengan baik lah gitu. Itu aja Kak. Baik Kak Nata, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan BMB3-nya. Nah, berakhirlah sudah kegiatan KKP kita kali ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya mau tahu dong kesan dan pesan apa yang teman-teman berikan untuk KKP topik kita kali ini. Boleh Kak Safa? Jadi Kak, kesan-pesannya itu Kak, jadi saya ke depannya mungkin jadi lebih menghargai lagi kesehatan mental sih Kak, karena jangan sampai kayak seperti topik kita itu jadi sampai linglung gitu kan. Jadi kesehatan mental itu termasuk yang utama di samping kesehatan fisik gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Safa. Mungkin